harmoni nada yang terkenal sakral, tersembunyi kisah panjang warisan budaya Nusantara. Inilah gamelan ajeng, salah satu bentuk gamelan klasik yang pernah mengiringi upacara kerajaan dan prosesi agung di tanah Jawa. Gamelan ajeng berasal dari era Mataram Islam pada abad ke-17. Gamelan ajeng adalah salah satu kesenian musik tradisional yang tumbuh dari masyarakat Betawi, sebuah bentuk warisan budaya yang kaya akan nilai, makna, dan filosofi. Dahulu, gamelan ini ditampilkan di pajengan, sebuah panggung tinggi dalam hajatan adat Betawi seperti pernikahan dan khitanan. Fungsinya bukan hanya menghibur, tetapi juga menyambut dan memuliakan tamu. Alat musik yang digunakan dalam gamelan ajeng antara lain 1. Kendang 2. Bonang 3. Saron 4. Kenong 5. Gambang 6. Gong. Fungsi gamelan ajeng tidak sekadar hiburan. Ia adalah pengiring ritual dan simbol status sosial. Irama dan tabuhannya mencerminkan struktur masyarakat Jawa yang tertib, berjenjang, dan penuh makna simbolik. Musik ini juga memiliki kaitan erat dengan tari ajeng, yaitu tarian khas Betawi yang terinspirasi dari gerakan silat. Gerak dan nada berpadu menciptakan pertunjukan yang menggambarkan keluasan dan ketegasan orang Betawi. Dalam perkembangannya, gamelan ajeng mengalami pengaruh budaya lain seperti musik Sunda, Jawa, dan unsur Tionghoa. Ini mencerminkan realitas masyarakat Betawi yang terbuka dan majemuk. Sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan, gamelan ajeng kini dipelihara melalui sanggar-sanggar seni, seperti di Sanggar Gong Sibolong, tempat di mana semangat pelestarian itu hidup kembali, ditanamkan pada generasi muda. Gamelan ajeng bukan hanya sebuah musik. Ia adalah suara dari masa silam yang masih bergetar hingga hari ini. Kalau menurut Bang Oli, kalau masalah sejarah gamelan Aceh, ini kita keluar dari Gong Sibolong dulu ya. Itu sebelum kurang lebih abad 14, itu sudah ada yang namanya gamelan ajeng di Betawi, khususnya itu di daerah Bekasi. Ya, Bekasi itu udah marak gamelan ajeng dan berkembang, merembet sampai ada di daerah Kerawang, Bekasi Tambun, Ranggan, Subang, Sumedang, terus Depok, Lenteng Agung, Pasar Minggu. Itu yang mau tahu. Terus daerah Cibubur juga ada. Dan lama-kelamaan ya, sejarah gamelan ajeng itu dulunya juga sebelum jadi gamelan ajeng itu disebut gamelan gong. Ya, kenapa disebut gamelan gong? Karena pada saat dia memainkan gamelan ajeng tersebut itu tidak ada kempul alias gong kecilnya. Gitu. Cuma pada saat sampai di waktu bassnya aja tuh, deng. Nah, makanya disebutnya dulu gamelan gong. Nah, lambat laun, nah, dia berkeliling dari kampung ke kampung, itu satu grup gamelan ajeng ya. Kenapa dipanggil ajeng? Nah, ini kita ambil lagi ke zamanan dulu. Kenapa disebut gamelan ajeng? Dulunya bukan gamelan ajeng, gamelan gong tadi ya. Disebut gamelan ajeng itu karena
penempatan gamelan itu nggak di bawah, nggak di tanah, tapi di atas panggung yang tingginya kurang lebih 2 meter. Nah, orang-orang kampung dulu ada pecengan, di sana ada pecengan, nonton pecengan yuk. Nah, ada lagi kalau Cirebon bilang pajeng, Cirebon bilang itu pajeng, Cirebon gua kenal pajeng. Nah, orang Solo bilangnya ada pecengan, karena di pejeng itu dipajang, tapi dimainkan, nggak cuma dipajang, dimainkan. Nah, gara-gara sering disebut itu, jadilah orang bilang ada ajeng. Jadi P-nya dibuang. Jadi dari pajengan dari ajeng. Nah, kalau ajengan itu orang yang dituakan. Tapi kalau pajeng, itu dulunya asal-usul dari gamelan ajeng yang ditaruh alatnya itu tingginya di atas panggung kurang lebih 2 meter. Kenapa? Masa itu belum ada pengeras suara. Biar suaranya itu lepas, didengar orang ratusan kilo, puluhan kilometer kedengeran. Nah, khusus yang kedengeran biasanya tuh, yang dominan ini nih, ketuk sama ini. Itu sayup-sayup kedengeran di mana di pajengan. Gitu. Akhirnya berkumpul lah orang. Itu juga bisa di tempat hajatan, khitanan atau sunatan, atau resepsi pernikahan. Dan juga sering dipakai juga buat acara-acara ritual seperti maulidan di rumah ajengan atau di keramat atau makam-makam yang dikeramatkan atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Itulah sejarah Aceh hingga sekarang masih dipakai. Masalah alat gamelan Ajeng dengan alat gamelan di bumi itu beda. Terus gamelan pelok itu juga beda. Karena kebanyakan gamelan Ajeng itu menggunakan gamelan laras selendro. Ya, di Bandung disebutnya nadanya itu Daminati Lada. Cuma kita nggak tahu nih, dia tahu nggak kalau dia disebutin namanya satu-satu deh sampai 5. Namanya apa sebutan gamelannya. Beda nama gamelan dengan nama nada. Da kalau di sini disebutnya limber, bem, ya. Terus mi, kalau di sini re, ya. Re itu disebutnya loloran. Ada yang bilang loloran, ada yang bilang peneluk. Kalau di sini sorok. Terus fa, nggak ada mi ya. Fa sekarang fa itu kalau di Bandung peneluk atau loloran. Bisa kalau di Kerawang loloran peneluk, di Bandung bisa loloran, bisa peneluk ya. Nah, kalau di sini kenong manis, khususnya di Depok, Lenteng Agung itu kenong manis. Nah, terus kalau yang sol atau barang, kenong barang itu sama semua barang. Nah, terus paling ujung lah tinggi dikit. Nah, ini disebut bonang ya. Ini disebut bonang. Nah, bonang dominan buat angkatan lagu. Renang ning. Nah, seperti itu. Nah, terus ada saron. Ada saron 1, saron 2. Ya. Sama nadanya. Sama bonang atau kromong. Kalau di Betawi dibilang kromong, kalau di Bekasi, Jawa Barat bonang. Nah, saron 1, saron 2 ya, ini bersautan kalau kita bicara gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berseling dia. Udah 3 alat. Sekarang ada lagi ketuk. Ketuk ini ketukan atau hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ketuk cara mukulnya ya. Nah, habis ketuk, temennya ketuk apa? Kedemung. Di Jawa Barat disebutnya panerus. Di Betawi, di Jawa demung. Di Betawi kedemung. Kalau di Jawa Barat jumlahnya itu cuman 7. Yang itu demung yang ini nih. Ya, ada 7 kalau di Jawa Barat. Nah,
Nah, sedangkan kalau di Betawi khususnya Jakarta, di Depok 9. Ya, 9 gila. Nah, ini gong satu pasang. Gong satu pasang. Nah, gong ini dominan untuk mengiringi lagu-lagu buat bass. Kalau kita maknain filosofinya gong kumpul pas sudah kumpul bener, kumpul cari kebenaran. Itu filosofi gong pasang. Ini nggak pakai ya, ini cincin kalau ini tidak pakai bende yang lebih dominan lagi di gamelan Aceh. Selain promong, bende ini suara tong gitu ya. Dia ini ada kecrek juga, ada kencengnya juga. Nah, ini mirip gamelan Bali, bende. Nah, setelah bende gendang buat mengiring naik turun tempo, gendang satu set gendang. Ada gendang kalau buat anjing cara Balinya gaya Depok, ini gendangnya bisa di kayak main duduk, tung ya. Nah, kalau dulu mainnya berdua, ada gendang lakian, ada gendang wadonan atau no lanang, no ini wadon, laki perempuan, berdua mainnya berhadapan. Dulu tuh Mangol ini baru nyambung ke sini ya tahun 87-an, masih berdua. Nah, pas tahun 2000-an udah sendiri seperti main. Nah, yang terakhir trompet. Sebentar ya, tinggal sebentar. Nah, ini ya arang-arang cara Bali. Tularkan ya, kalau penyakit gampang ditularin. Tapi kalau ini, kalau nggak kena panggilan, awal-awalnya Moli ngajak anak-anak di rumah, jadi gua Lenteng Agung sebelum kesini ya, aduh belum sana, garap anak-anak mudanya. Itu dari pengajian, Bang Moli kan setiap bangda maghrib itu ada pengajian, kayak TPA, cuma ini bukan TPA, pengajian tempo dulu lah, kayak pengajian di rumah ke rumah. Nah, beberapa ininya pada seneng hadroh. Terus ada yang mau merawis. Nah, Bang Wali ngomong sama anak-anaknya. Asiro dari dulu itu nggak pernah yang kepikiran tentang merawis dan hadroh. Dulu pernah awalnya gambang kromong. Ada alatnya, berangkat sampai main setiap kampung. Nah, akhirnya gambang kromong banyak saingan, pinjam lagi. Dan pemain-pemainnya begitu. Yang kerja, yang belum bikin sekolah, ya kan? Terus yang kawin, bis. Kalau memang khususnya harapan ini pemerintah mau memperhatikan, ya gamelan sudah tua. Karena pernah saya mendengar dari DKI, pernah ada yang mengatakan dari pengurus, dari orang-orang budaya juga itu, biarin aja punah nggak apa-apa, punah ya punah nggak apa-apa. Itu memang rasa sakit hati itu bilang gitu. Belum lama memang dengarnya itu, biar aja dia punah. Malah yang diangkat keroncong 20 tahun ini nih, keroncong 20 dan Jidon yang masuk ke BTP kemarin. Kalau Sanggar Bambang kan masuk ke BTP itu tahun 2023. Nah, ini tahun 2021 2022 habis sih sekolah. Nah, itu memang sempat mentok nih. Begitu. Nah, kalau satu butuh gua gencet ya, gua gencet harga maksudnya. Iya, dia enak
biar ada perhatian dari pemerintah. Nah bagus kenal Mamang tuh sama Pak Arham, dia yang mau ngangkat orang dari DKJ di Wadah Kesenian Jakarta. Itu kerjasama sama orang dari Hongaria tuh, Pak Peter namanya, bule tapi bahasa Indonesia udah ngelotok. Nah itu memang harapan Mamang mah, pemerintah khususnya Kementerian Kebudayaan ya. Jangan cuma Mamang diakuin sebagai warisan budaya tak benda Sanggar Mamang, tapi mana perhatiannya gitu. Boro-boro kita dikasih bendek satu perangkat apa bonang atau kerombong satu set ya, boro-boro pas kita tampil aja harga kita digencet dari pusat, misalnya taruh 20 juta, paling kita 6 juta, 7 juta, 8 juta tuh paling mantep. Coba, ya harapan Mamang itu. Ya. Mamang kalau buat musik-musik yang lain kalau nggak ada hubungan dengan budaya, males. Kayak dangdut. Mamang kalau dengerin dangdut tuh nggak mau nonton, nggak mau ngeliat langsung. Mendingan sambil tiduran udah dengerin. Nggak mau. Tapi kalau gamelan, pengen prototin. Gamelan Jawa, kayak gamelan Sunda, kayak Bodegung, kayak gamelan cara Kalimantan Barat itu, Selatan, Banjarmasin, kan ada wayang kulit di sana. Itu kalau pokoknya yang namanya berhubungan dengan gamelan, ayo dah, Mamang jabanin. Tapi kalau misalnya nggak dia, pakai beginian aja, pakai misalnya kayak Gambang Romang nih, udah pakai musik berdiri, lebih segan Mamang, pakai organ segala, buntut-buntutnya dangdut. Iya buntut-buntutnya, awalnya sih awet, jali-jali, lareng buyut, segala macam lagu dah. Ntar lama-kelamaan sekali puter dangdut dah, lagu dingin, rembet dah, kerinduan lah apalah, nah itu. Makanya Mamang pengen cukup budaya dan kesenian daerah yang udah hampir punah nih kayak Ajeng gitu ya, itu diangkat. Karena ada sejarahnya dengan para leluhur kita dulu. Dangdut sejarahnya siapa? Leluhurnya siapa dulu? Sunan Kalijaga nih, nyebarin agama pakai gamelan. Sunan Bonang, kenapa disebut Sunan Bonang? Dan selawatan pakai Sunan Kalijaga main wayang pakai wayang kulit, pakai gamelan. Terus tiketnya buat masuk apa? 2 kalimat syahadat baru bisa masuk. Intinya harapan Mang Oli buat gamelan aja harus tetap langgeng dan perhatian dari pemerintah gitu. Jangan cuma perhatian doang tapi dipanggil kagak.